Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi menjelang siang ini. Kita masuk kepada bab usul fikih. Pada pelajaran usul fikih bab al-ijma'. Fasalnya adalah anwa'ul ijma'. Anwa'ul ijma'. Tafadhal Al-Farizi, al-ijma'u naw'an. Anwa'ul ijma'. Na'am. Anwa'ul ijma'. Ijma'an. Sudah. Ah? Sudah. Anwa'ul ijma'. Anwa'ul ijma'. Kalau yang apa udah kemarin. Udah selesai dah. Anwa'ul ijma'. Al-ijma' naw'an. Qat'i wal ghayri. Fal qat'i ma ya'lamu wuqu'ahu min al-ummati bi-darurati kal-ijma'i ala wujubi as-salawati al-khamsi wa tahrim az-zina. Wa hadha an-naw'u la ahadun yunkiru thubutuhu wa La yunkiru subutahu la ahadun yunkiru thubutuhu wa la kaunahu hujjatan wala kaunuhu hujjatan. wa yakfuru mukhalifuhu Wa yakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhalu. haluhu. Naam. Kita masuk pada anwa'ul ijma'. Al-ijma' naw'an aw yanqasim ila qismain. Yang pertama adalah al-ijma' yang bernama qat'i. Qat'i ini artinya adalah maqtu'. Mana maqtu'? Pasti. Atau di mana lain la ahad yu'aridu fih. Jadi qat'i itu maknanya maqtu' atau arti biasa kita mendengar kalimat qat'i dalil dhanni. Jadi qat'i itu kalau artinya adalah maqtu'. Artinya kan dipotong. Tapi kalau kita kembali kepada pembelajaran dahulu, ada yang namanya khabar itu nama maqtu', ada munqati' kan? Kalau maqtu' ini berarti apa maknanya di sini? Kalau kita kembali kepada makna apa jenis khabar? Maqtu'. Kalau kita balikan kepada mana anwa'ul khabar, jenis khabar. Kan ada hadis itu yang marfu'. Kemudian ada apa lagi? Mauquf, ada maqtu', ya kan? Nah, kalau maqtu' berarti sandaran kepada mauquf atau maqtu'. Maqtu' kepada tabi'in. Dia 3 khabar itu. Ada namanya marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Ya, kalau kembali kepada makna khabar. Tapi kalau di sini qat'i maqtu' itu artinya secara lugatan adalah la had yu'aridu fih. Enggak ada satupun yang menentangnya. Jadi kalau kita mendengar ini dalilnya qat'i. Quran misalnya kan, Quran sudah pasti dalil qat'i, hadis qat'i misalnya kan. Berarti maknanya tidak ada satupun yang menentang. Sepakatilah. Namanya qat'i itu. Atau bahasa lainnya maqtu'. Kemudian
Dhanni itu artinya adalah madnun. Dhanni itu adalah madnun. Yang artinya adalah yujadu al-khilaf fi. Nah, dari perkara qat'i dan dhanni ini kita bisa nanti kalau kembalikan kepada fikih. Fikih itu dia masuk kepada dhanni dia itu. Jadi enggak ada yang qat'i dia. Dia pasti ada yujad al-khilaf fihi. Pasti ada perselisihan di dalamnya. Kenapa? Karena pembahasan dalilnya masih dalil dhanni. Apa penyebab dhanninya ini nanti dibahas di ijma' dhanni. Yang jelas ini secara bahasa qat'i itu ada maqtu'. Ya artinya jangan kita mengartikan maqtu' itu langsung gambar kita kepada yang datang dari tabi'in. Tapi di sini adalah secara lugatan. Kalau misalnya disandarkan kepada anwa' al-khabar baru masuk kepada yang tadi kepada tabi'in. Tapi kalau di sini kita pahami adalah ini maknanya. La ahad yu'aridu fih. Nah, ini yang maksud dari maqtu' ini. Bukan apa? Karena kan secara lugatan tuh kebanyakan dia istirak. Mana istirak? Atau memiliki beberapa makna itu. Kemudian fal qat'i ma ya'lamu wuqu'ahu min al-a'immah bid-darurah. Nah, yaitu yang diketahui keadaannya dari umat bid-darurah. Uku' itu keberadaannya yang diketahui keberadaannya dari para umat bid-darurah. Apa makna ad-darurah di sini? Maknanya adalah ma'luman bid-din. Ad-dinu ma'lumat bid-darurah. Ad-dinu ma'luman bid-darurah. Maksudnya adalah agama itu yang dikenal dengan keharusan wajib. Dia tidak ada perselisihan di dalamnya. Ini maknanya bid-darurah. Bid-darurah itu adalah tidak ada perselisihan di dalamnya. Jadi kalau kita perhatikan makna qat'i itu adalah sesuatu yang keberadaannya itu dari umat yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Itu nama ijma' qat'i. Nah, jadi kalau kita mendengar kalimat ijma' qat'i, berarti inilah maknanya. Ma ya'lamu wuqu'ahu minal a'immati bid-darurati. Jadi keberadaannya itu diketahui dari kalangan umat bid-darurah dengan pasti. Jadi semua umat tahu. Maknanya adalah semua umat tahu. Semua umat Islam itu tahu. Seperti apa di sini? Kal ijma'i fi wujubi ala wujubi shalah khamsi wa tahrimi az-zina. Ini adalah permasalahan yang disepakati oleh umat Islam. Ya kan? Nah, ini baru namanya al-ijma' al-qat'i. Agama itu diketahui dengan pastinya, bid-darurah, dengan pastinya. Jadi pasti misalnya disepakati, misalnya seperti sholat, orang pasti tahu hukum sholat itu wajib. Semua orang pasti tahu. Darurah itu penting, pasti itu wajib. Tapi di sini dengan pasti itu. Nah, halal haram sudah jelas. Nah, seperti di sini disebutkan wajibnya sholat. Nah, zina haram apa halal, Rahmadi? Zina halal apa haram? Haram. Pacaran? Ya. Haram. Khalwat.
Nah, inilah disebut al-ijma'at qat'i. Kesepakatan yang pasti. Enggak ada orang yang menyelisihinya ada. Kesepakatan umat yang sifatnya pasti. Iya, enggak ada yang menyelisihinya satu pun dah. Kecuali misalnya orang baru masuk Islam, dia sholat, tapi dia nggak tahu wajibnya sholat, baru masuk Islam, mu'alaf misalnya kan, dia nggak tahu wajibnya sholat. Nah, itu kepada kan seperti sholat itu kan hukumnya wajib, tapi karena dia baru masuk Islam, nggak tahu hukum sholat ini wajib, nggak bisa kita langsung, ya sampai berapa lama dia misalnya apa kan nggak harus terus menerus, nggak ada, paling 1 bulan 2 bulan tahu dia itu, atau per satu minggu aja mungkin udah tahu dia. Dan juga itu kewajiban bagi apa nama itu yang membimbingnya. Yang membimbing itu ada kewajiban setelah itu mengasih tahu, faham yang secara global dalam Islam. Yang secara terperinci nanti aja dulu. Yang penting dia yang penting-penting, yang rukun-rukun aja dia itu. Wa tahrimi zina, dan zina kan kalau dia nggak tahu. Kemudian kalau dia misalnya tinggal di al-badiyah, di daerah yang terperinci, terisolir, jauh, nggak ada apa tuh, nggak ada ulama di sana, tuh nggak bisa kita langsung kita katakan dia kufur, kan? Karena iqamatul hujjah belum tegak di sana kan, karena nggak ada internet, nggak ada kaum muslimin nggak ada masuk di sana, gitu. Kemudian di sini wahadzanau, apa makna wahadzanau? Dan inilah ijma' ini la ahadun yunkiru tahu. Jadi tidak ada satupun orang yang la ahada yunkiru tahu, dan tidak ada satupun yang mengingkarinya. Wala kaunahu hujjatan, dan tidak pula dia mengatakannya hujjah gitu. Apa maksudnya di sini? Kalau dia misalnya dia disepakati, maka dia hujjah. Tapi kalau masih di dalam diperselisihkan satu ijma' ini, maka dia bukan termasuk hujjah dia itu. Iya, dan itu bisa lagi ke dhanni. Tapi di sini disebutkan, dan ini adalah maksudnya adalah ketetapannya ini, apa nama itu ijma' ini tidak ada satupun yang mengingkarinya, dan tidak pula menjadikannya hujjah. Maksudnya tidak pula menjadi hujjah ini kalau sekiranya ada ijma' itu yang menyelisihi. Jadi kata Imam Ahmad itu kan, man idda'a al-ijma' fahuwa kadzib. Misalnya kalau dia menganggap itu ijma' padahal bukan ijma', berarti dia pendusta. Atau bisa jadi ini yang menyebabkan dia itu tidak hujjah itu mungkin dahulu mungkin ada beberapa kendala, misalkan Islam dibuka misalnya kan, jadi banyaknya kaum muslimin terpencar dia itu, sehingga berselisihlah di antara mereka itu, maka itu tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi tetap kita katakan ada nama ijma', tapi dia tidak bisa hujjah, mungkin di sekitaran sana aja dia itu. Nanti ada penjelasannya yang dhanni ini. Wa yakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhulu, dan kafirlah yang menyelisihinya apabila dia itu mimman la yajhal, apabila dia mengetahuinya, kalau dia tidak bodoh. Inilah yang bisa menyebabkan seseorang itu kufur ketika mengingkari menyelisih ijma'. Yang ijma'nya di sini ada al-ijma' qat'i. Misalnya kalau dia sudah tahu hukum sholat wajib,
zina haram, minum khamar haram. Dia tahu. Tapi dia menyelisihi. Dia mengingkari bahwasanya perkara-perkara tersebut tadi itu adalah bagian dari ijma' qat'i. Baru datanglah statusnya berubahlah statusnya menjadi kufur, kafir dia itu. Berbeda yang tidak mengetahui. Tapi kalau sudah tahu, kayak sekarang, fenomena sekarang, mustahil kaum muslimin tidak mengetahui kesepakatan kalau salat itu wajib, puasa itu wajib, zina itu haram, minum khamar itu haram. Mustahil. Karena internet tersedia, kajian-kajian banyak. Bahkan katanya di daerah terpencil pun sudah masuk internet katanya kan. Mentawai ya. Nggak mungkin. Riba haram. Itu hukumnya haram dia. Yang berbeda di sini adalah mengingkari hukum subutnya, hukum asalnya. Mustahil orang-orang itu tidak mengetahui riba itu haram tuh. Sudah banyak ceramah-ceramah sekarang, sudah banyak apa kan. Cuman bagi pelakunya karena dengan berbagai alasan, ya kita katakan dia dosa besar itu kan. Masa lalu ya. Iya. Iya. Iya, dia ada yang membolehkan, cuman dengan beberapa syarat dia itu. Kalau misalnya dia tidak mengatakan tuh bagian merubah syariatnya, tidak menghalalkan ya kan. Itu dia. Yang kedua karena mungkin dia terpaksa di sana itu. Iya. Iya. Cuman karena apanya itu, polanya itu kan yang berbeda. Nanti di ada bunganya sekian-sekian gitu kan. Cuman sebenarnya sih salah satu mengantisipasi dari riba itu adalah kembali kepada kaum muslimin ya. Kembali kepada kaum musliminnya. Cuma kan sekarang kaum musliminnya ini jarang sekali yang membantu saudaranya, sehingga nggak ada tempat pelarian dia. Kadang ekonomi sulit. Dan juga riba ini, merajalalanya riba ini kan diantara salah satu tanda-tanda kiamat dia itu. Iya. Apapun bentuk jenisnya, dikemas apapun, kalau dilihat dari amalnya itu, dia bisa jatuh kepada riba itu. Makanya di sini juga kita harus hati-hati juga, tipis perbedaan antara riba dengan jual beli. Tipis perbedaannya zaman sekarang ini, agak teliti kita. Terkadang dia seolah-olah ini adalah bagian dari jual beli, ternyata dia bermuamalah dengan riba itu. Iya, kalau saham itu. Tapi ada yang mengatakan yang ribanya itu kalau dia menanti dia. Kalau dia pada hari itu dibeli, kalau dibeli pada saat harga itu, iya, ada kan sebagian yang membolehkan. Iya. Jadi yang apanya itu, saham itu, kalau misalnya harga jual pada hari itu, jangan dinanti. Makanya dia nanti masuk dari riba nasiah kan. Riba nasiah dia nanti itu. Itu udah baca fikih kan? Riba nasiah ya kan? Ta'khur kan? Riba yang diakhirkan kan? Jadi menunggu waktunya kan naik lah. Baru dia apain. Itu ya kena. Iya. Karena kan dia jual beli di dalamnya. Iya. Sekarang masuk al-dhanni. Tafadhal Rahmadi, Iqra ya Rahmadi. Ya. I'rid ilmak ya Rahmadi. Paparkan ilmu antum. I'rid ilmak.
Tabak. Ma la ya'lamu. Bitatabu'. Ikra awalan ya Rahmadi. Sanusahhi insyaallah. Ma la ya'lamu illa bitatabi' subutihi wa arja akwari bizalika ra'yu tada ra'yu syekhi Islami Ibnu Taimiyah ibni badal itu Taimiyah taimiyata haisu qala fil aqidati al-wasiti yang dhabitu makana alaihi salam fa fi fu salam soleh is ba'dahum kasiratul ikhlas kasura kasural ikhlafi fa'il kasura ikhlafu wal intashara al-umma. Naam. Sekarang kita masuk kepada al-dhanni. Al-dhanni ma la ya'lam illa bi tatabbu'i wal istiqra'. Mana tatabbu'? Tatabbu' itu maknanya adalah yaitu mengambil asar dari Quran dan hadis, mengambil dari Quran dan hadis. Kemudian dan juga dia mengambil dari para mutaqaddimin. Lalu juga mengambil dari kitab-kitab yang berasal dari mutaakhirin. Lalu digabungin oleh mereka ini, para ulama ini. Sehingga nanti disepakatilah satu hukum dari permasalahan-permasalahan itu, namanya nanti al-ijma' al-dhanni. Jadi nama tatabu' itu adalah diambil dari Quran dan hadis, kemudian dari asar mutaqaddimin, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para mutaakhirin. Lalu setelah dibaca, diperhatikan, dita'amulkan, lalu dapatlah satu permasalahan. Kalau di dalam kitab tersebut permasalahan itu disepakati, maka namanya ijma' dhanni. Tapi kalau misalnya didapatkan ada perselisihan di dalamnya, maka dia tidak termasuk ijma' dia itu. Jadi ijma' dhanni itu adalah hasil dari diambil dari Quran hadis, kemudian dari asar para mutaqaddimin, kemudian kitab-kitab dari para mutaakhirin, yang mana dari kitab-kitab ini disepakatilah satu
lahan. Maka menjadilah ijma' dhanni itu. Wal istiqra' itu istiqra' itu an-nazar. Mana an-nazar? Melihat. Jadi dibaca, diteliti gini dulu, diteliti. Sekian lamanya. Setelah itu baru dikeluarkanlah sebuah hukum. Tama al-istiqra'. Seperti dalam nahwu juga itu dia sebenarnya kaedah yang dipakai untuk penetapan ilmu nahwu itu pakai kaedah dia tatabbu' wal istiqra'. Iya, bukan dari Quran dan hadis itu peletakan ilmu nahwu itu. Itu berdasarkan dari tatabbu' wal istiqra'. Jadi para ulama itu mengumpulkan ucapan-ucapan orang Arab dan mengumpulkan dari kalam Quran dan hadis. Tapi dalil langsung yang mengatakan nahwu itu adalah bagian dari ini dalil secara sharih tidak ada yang mengatakan. Karena misalnya dalam kaidah nahwu itu dia tatabbu' wal istiqra'. Setelah diteliti ternyata para ulama nahwu itu menyimpulkan bahwasanya kalam menurut orang Arab itu cuma tiga, isim, fi'il dan harf. Itu namanya tatabbu' wal istiqra'. Setelah diteliti, diperhatikan, dikumpulkan, barulah begitu pula dengan ijma' itu dikumpulkan beberapa sumber, kemudian disepakati satu sumber itu, maka ada ijma' dhanni. Dan juga kalau misalnya ada yang berselisih salah satu saja, berarti gugurlah, maka bukanlah ijma' dhanni dia. Ya. Berbeda dengan ijma' qat'i. Ijma' qat'i ini memang semuanya sepakat dia itu. Kemudian di sini waqad ikhtalafa ulama'u fi imkani thubutihi, dan ulama di sini ada yang berselisih tentang hukum kasus penerapan ijma' dhanni ini. Apakah dia hujjah atau tidak dia itu. Di sinilah ada ikhtilaf di antara para ulama. Karena dia statusnya dhanni, karena masih diperselisihkan nanti hukum-hukumnya itu. Kemudian arjah al-aqwal fi zalika, dan yang lebih kuat adalah perkataan yang sebagaimana terdapat yang dikatakan oleh ra'yu, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang terdapat dalam akidah wasithiyah. Kata beliau adalah yang ijma' itu adalah yang dhabitu makan ali salafus salih, yang terdiri yang berada pada salafus salih. Itu kalau misalnya siapa salafus salih ini? Nah, Mas salafus salih ya Rahmadi? Dari zaman tabi'in. Hah? Dari zaman sampai Imam Nawawi. Sampai Imam Nawawi. Dari sampai yang tahu sampai zaman Mazhab. Ya. Itu tahu sih. Ya, kata hadis Nabi, khairul qarni ba'di. Kriteria ulama yang Hah? kriteria ulama itu Yang apa? Mustahid. Mustahid. Nanti ada mustahid itu ada kriteria di akhirat. Bukan. Enggak bisa aja. Karena ijma' itu dia sudah terjadi dahulu. Jadi nanti ada apakah boleh qaul as-salis. Hah? Enggak ada lagi. Kecuali ada nanti ijma'nya. Itu beda, Bu. Itu fatwa itu, Bu. Itu fatwa itu. Iya beda, ijma' fatwa beda. Bukan, fatwa ijma' beda. Yang sudah disepakati oleh dahulu. Iya. Yang terdahulu lah. Yang mutaqaddimin. Iya, yang dari generasi awal itu. Ya, makanya dibilang di sini salat tua wajib. Iya,
Di sini kan yang disebutkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Apa tadi Afrizi? Yang mesti apa perbedaan fatwa Apa? fatwa ijma beda. Beda lah. Kalau fatwa itu dia kesepakatan dari antara para ulama aja ya kan, di suatu negeri atau dia satu permasalahan disepakati mereka bermusyawarah di dalamnya. Fatwanya bukan untuk umat muslim tapi di daerah itu. Iya. Kayak menentukan pemadaman itu ijma. Itu beda lagi tuh fatwa itu. Fatwa juga itu. Iya. Yang di sini adalah kan apa namanya itu kan masih berselisih juga apakah ru'yah atau hisab itu kan cara menentukan apa kan. Nah, itu berbeda. Itu beda fatwa dengan ijma beda dia. Kalau fatwa itu dia bisa diambil bisa ditinggalkan. Tapi kalau ijma kalau yang sudah qat'i nggak bisa ditinggalkan ijma itu. Zanni kemungkinan bisa. Nggak bisa ijma itu nggak bisa, sudah habis masanya itu. Nah di sini nih katanya perkataan Syekhul Islam ini kaidah nih, kaidah pertama yang dijelaskan oleh Syekhul Islam. Wal ijma itu allazi yandhabitu, yang mana ijma itu adalah yang terdapat pada zaman salafus saleh itu. Siapa salafus saleh ini? Yang sebagaimana dikatakan oleh hadis Nabi, khairul qarni ba'di tsumma allazina yalunahum tsumma allazina yalunahum. Sebaiknya zaman adalah setelahku tuh. Maksudnya para sahabat. Tsumma allazina yalunahum tabi'in. Tsumma allazina yalunahum tabi'in. Itu adalah termasuk salafus saleh, yaitu para sahabat tabi'in, tabi'in itu baru nama salafus saleh. Kalau yang sekarang nggak ada lagi anak salaf. Antum di dotense hidup lagi antum. Iya. Pedomannya, kalau yang ingin selamat ya kembali kepada pendapat orang terdahulu. Kalau umat sekarang ini, orang zaman sekarang itu dia sumbernya dari sana, dari belakangan dulu. Nah, setelah itu dilihat permasalahan yang terjadi di zaman sekarang itu. Jadi tetap sumbernya dari sana juga, asalnya itu kaidah-kaidah yang apa itu sudah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Kita yang ada di zaman sekarang ini mengambil dan mengembangkan aja yang sesuai dengan realita yang ada pada zaman sekarang itu. Iya, beda dengan kalau ijma' qat'i itu sudah disepakati kan. Iya, kalau yang dhanni itu iya. Itu masalah apa itu? Itu khilafiyah, itu masalah kontemporer, bukan ijma' lagi. Enggak. Karena bisa jadi kan diantara sebagiannya mengatakan enggak boleh tanya. Ala sebagian ulama mengatakan boleh misalnya kan. Nah, itu kan bukan ijma' dia itu. Karena ijma' itu kesepakatan. Iya, kecuali yang disepakati zaman sekarang ini misalnya terjadinya riba. Riba itu ijma' orang semua sepakat riba itu haram. Baik dengan turun-turunannya lah semuanya haram itu. Iya. Kemudian cara menyikapinya sekiranya produknya seperti ini ternyata dia terjerumus kepada riba ya kan. Dilihat kepada yang hukum asalnya kan, riba itu haram. Itu yang ijma' disepakati itu kan. Sekarang metode-metode riba itu kan banyak. Nah, jadi kadang kita kan banyak tertipu dengan kamuflasenya itu kan. Isinya itu riba di dalamnya. Riba itu yang disepakati nama ijma' itu hukum. Iya. Itu nanti ada permasalahan kontemporernya itu. Terkadang ada juga setelah diteliti dia tidak masuk kepada riba kadang-kadang dia itu kan. Tipis antara riba dan jual beli itu. Di sini kata Ibnu Taimiyah, "Id ba'dahum katsura ikhtilafu wa intasharat al-ummah." Jadi kalau pengen kita selamat itu, kembalilah kepada ijma'nya para salafus saleh.
Kalau dhanni ini dia masih kemungkinan dia kan, nama dhanni. Sini kan yujad al-khilaf fihi, ada persisian di dalamnya. Idba'dahum katsura. Kenapa sampai begini? Orang setelah mereka ini, yaitu setelah para salafus saleh ini, akan banyak berselisih. Wa antasharat al-ummah. Disebabkan karena apa? Tersebarnya umat. Nah, misalnya di zaman futuhat Islam tersebar itu, yang satu Islam di negeri sana, satu di sini. Ya kan? Bagaimana cara menyatukan mereka, ya kan? Hukum yang mereka sepakati itu kan. Nah, makanya di sana disebutkan namanya ijma' dhanni itu. Karena disebabkan karena perbedaannya itu karena tersebarnya kaum muslimin. Bisa jadi orang yang kaum muslimin yang di Afrika dulunya itu, atau yang wilayah Asia, karena terbatasnya apa kan, mereka itu sesuai yang mereka ilmu yang mereka miliki, kemudian mengatakan dari wilayah ini sepakat ijma bahwasanya perkara ini. Nah, cuman di sisi lain mengatakan bukan ini. Setelah ditinjau ada sebabnya, ya kan? Makanya karena ada perselisihan itu tidak bisa dianggap al-ijma, gitu kan? Ini menurut kaidah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini termasuk kaidah nih. Ijma itu adalah yang berada pada zaman salafus salih. Adapun di zaman mereka itu halaman berapa tuh? Apa? Ada di sini. Ada apa? Penjelasannya nggak ada di sini. Nggak ada. Itsba'dahum ada. Itsba'dahum katsura ikhtilafu wa antasharat alum ummah itu. Jadi setelah mereka itu banyak ikhtilaf dan karena disebutkan umat itu tersebar di ujung negeri ya kan. Jadi agak susah jadi menyatukan satu kesepakatan. Bisa jadi dia dapat di sana, cuman nggak tahu apa penyebabnya dia bisa ijma itu. Kemudian setelah diteliti ternyata dia menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Nah, di sini mengatakan hadisnya sahih, ini dhaif kan. Nah, sekarang kita masuk kepada wa'lam an yang dhabitu, yang mana terikat yang di atas ya pada para salafus salih. Kemudian wa'lam anna al-ummata la yumkin an tajma'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi man sukhin. Nah, ini juga kaidah dah. Iya, bahwasanya umat itu tidak akan pernah sepakat di atas yang menyelisih dalil yang sahih atau yang telah dihapus. Enggak mungkin sepakat dia. Disepakatinya itu adalah di dalil yang sahih dan yang tidak dihapus. Itulah makanya kenapa Syekhul Islam itu mengatakan isbadahum kasur ikhtilaf wa tasharat al ummah, ya umat tersebar. Bisa jadi pegangannya ini dia memegang dengan hadis yang dhaif. Nah, bisa jadi yang di sini mengatakan dia memegang hadis yang sahih. Karena ijma itu kan disepakati semua kaum muslimin. Tapi di negeri ini berbeda. Fa innaha la tasma'u illa ala haqqin. Ini adalah karakternya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah dia bersatu atau menyepakati kecuali di atas yang hak. Mustahil. Secara akal pun mustahil kan. Seseorang itu akan sepakat di atas yang batil. Pasti ada yang protes, pasti ada yang kontra. Secara tabiiyah aja itu enggak mungkin. Makanya Rasul mengatakan umat ini tidak akan sepakat di atas yang batil. Meskipun di antara umat itu pasti ada yang melakukan maksiat. Nah, yang melakukan maksiat ini pasti nanti ada yang kontra, pasti yang tidak setuju itu. Makanya di sana tidak la tatbi'u ummati 'alal batil. Kemudian di sini wa idza ra'aita ijma'an tadhunnuhu mukhalifan lidzalika fanzur fa imma an yakuna dalil ghairu sahihin aw ghairu sarihin aw mansukhan aw fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu. Jadi di sini disebutkan sebab ijma' dhanni ini katanya apabila kamu melihat suatu ijma' dan kamu menganggapnya itu dia menyelisih yang itu, maka perhatikanlah. Nah, jadi yang kita perhatikan di sini adalah kenapa di sini ada perselisihan. Nah, bisa jadi
dalilnya itu yang dipakai tidaklah yang sahih atau yang dhaif. Karena dalil yang dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi diangkat dalam kasus ijma', ya kan? Nah, karena ijma' itu syaratnya itu dalil harus sahih dan tidak mansukh itu. Kemudian di sini disebutkan misalnya dia pakai dhaif. Kemudian katanya ini ijma'. Lalu yang sebelah negeri ini enggak bisa ini tuh. Diteliti hadisnya dhaif itu. Jadi enggak bisa dijadikan sebut ijma' itu. Atau dia temukan ini hukumnya sudah mansukh, sudah dihapus katanya. Oh, enggak bisa ini tuh. Nah, berarti hukum yang terjadi pada saat itu diperselisihkan, maka dia tidak masuk ijma'. Nah, melainkan dia bisa mungkin masuk ijma' dhanni. Karena dia menetapkan hanya beberapa orang negeri tersebut menetapkan. Karena dhanni kan yujad khilaf fihi. Nah, bisa jadi dia disebutkan ijma', tapi dia nanti grade-nya masuknya kepada ijma' dhanni dia itu. Nah, hadis dhaif itu boleh dipakai tapi dengan beberapa syarat. Tidak disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, itu kemudian tidak terlalu dhaif sekali gitu. Kemudian digunakan hadis dhaif itu sebagai fadhail. Untuk motivasi aja itu diboleh. Tapi kalau untuk peletakan hukum itu enggak bisa dikandung dhaif, kecuali bisa dipakai untuk peletak hukum sebagai penunjang, sebagai penguat yang sahih. Hadis sahihnya berkata seperti ini, baik secara lafaz, secara matan, secara sanadnya seperti ini. Kemudian didapatilah ada hadis yang dhaif yang memperkuatkan makna dari hadis yang sahih. Di sini dibolehkan untuk memakai yang dhaif sebagai penguat yang sahih. Nah, kita katakan ini hadisnya dhaif, tapi secara maknanya dia memperkuat yang sahih, yang sahih sama maknanya dia. Yang mungkin bisa jadi penyebab dhaifnya itu mungkin dari sisi lafaznya atau ada rawinya apa. Tapi secara maknanya sama dengan yang sahih itu. Nah, kemudian au fil mas'alati khilafun lam ta'lam, atau bisa jadi dalam permasalahan itu sebenarnya ada khilaf di dalamnya, sedangkan kita tidak mengetahuinya itu. Nah, itu baru karena diperselisihkan. Misalnya di sana, di ujung sana tuh, di negeri ujung sana menyepakati satu hukum seperti ini. Karena kita tidak tahu, ya kan? Wah, ini enggak bisa nih. Karena kita tidak tahu itu. Nah, itu maksudnya itu. Jadi ijma' dhanni ini dia ada diperselisihkan para ulama apakah dia hujjah atau tidak hujjah itu. Yang lebih kuatnya itu adalah menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu yang ijma' itu pada salafus saleh. Adapun yang setelah mereka itu tidak kemungkinan tidak bisa menjadi ijma'. Kenapa? Pasti banyak perselisihan di dalamnya. Karena tersebarnya umat. Bisa jadi umat ini pakai hadis yang dhaif, ini pakai ini itu. Nah, jadi kalau ingin selamat kembali kepada salafus saleh. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud kan, kalau ingin agama kalian ini selamat, kembalilah kepada orang terdahulu, yaitu salafus saleh. Bukan yang mengaku-ngaku salaf zaman sekarang. Ya, pengen selamat kembali ke mereka itu. Dalilnya adalah ya hadis Nabi kan, khairul qarni ba'di ya. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya. Itu masalah muamalah itu kan. Yang ijma' dhanni itu kalau zaman sekarang apa ya? Karena masalahnya khilaf aja semuanya ini. Kalau dulu qan'i semuanya sepakat mereka itu. Berarti yang pejabat yang masuk termasuk iya, di zaman para sahabat itu. Iya, banyak dhanni di ijma'nya itu.
Zonni itu dia penyebabnya bisa jadi suatu negeri itu menyepakati ini tidak menyepakati itu kan. Karena beberapa apa? Di fikih nanti itu ketemu apanya tuh. Nah. Kelas tak ya? Nah, tapi insyaallah kita cukupkan di sini, kita lanjutkan besok suratul ijma, maka berakhirlah bab ijma. Selesai surah ijma, baru kita masuk kepada kias. Desember kita masuk kias. Terakhir baru bab syurut mustahid ya. Itu penting syurut mustahid itu. Jadi mustahid itu salah satunya harus bisa berbahasa Arab. Ini enggak bisa bahasa Arab jadi mustahid dia. Menentukan ini halal ini haram katanya. Ini ijma ini tidak ijma katanya. Bahasa Arab enggak pandai katanya. Iya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.